Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Kelahiran Istana Kaisar Besi Darah mengguncang segalanya. Di dalamnya, artefak abadi bendera besi darah, 3 kerangka abadi misterius, serta 1 kerangka setengah langka abadi emas. Nilainya tak terukur. Begitu Fang Han masuk, ia langsung memahami satu hal. Jika semua ini ia kuasai, kekuatannya akan melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan. Namun, kemunculan Tianzu Umo menghancurkan keseimbangan. Fang Han menebas rambut putih itu, namun tak mampu memutuskannya. Ia terkejut, rambut itu lebih keras dari artefak abadi biasa. Bahkan, tidak takut pada pohon dunia. Padahal, bangsa Protoss seharusnya sangat takut pada pohon dunia. Tidak benar, mata Fang Han menyipit. Rambut ini memiliki aura pohon dunia. Tanpa ragu, ia mengubah tekniknya. Jalan akhir, kekuatan dalam tubuhnya berubah total. Aura kehancuran mutlak meledak. Kali ini, rambut putih itu akhirnya terpotong. Namun, dari potongan rambut itu, muncul racun mengerikan. Racun itu mampu mengubah seluruh istana abadi menjadi dunia iblis beracun. Ini adalah puncak dari teknik racun Tianzu Umo. Namun Fang Han tidak gentar. Ia membalik telapak tangannya, menggunakan kekuatan jalan akhir untuk menekan racun itu, lalu memurnikannya dengan cahaya Buddha. Racun itu justru menjadi bagian dari kekuatannya. Pada saat yang sama, kerangka setengah langka abadi emas kembali bergerak. Ia mengangkat tangan, api sejati Daluo menyala. Rambut putih mulai terbakar. Cukup, suara wanita terdengar. Langit istana abadi terbelah. Tianzu Umo akhirnya muncul sepenuhnya. Ia berdiri di sana, anggun, tenang, namun auranya seperti guru dari seluruh bangsa Protoss. Bukan sekadar kuat, melainkan mendidik, membimbing, menguasai peradaban. Bahkan Fang Han merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah wanita ini adalah awal dan juga jalan bagi bangsa Protoss. Salam, Tianzu. 3 kaisar Dewa Agung langsung memberi hormat, seperti murid di hadapan guru. Tianzu Umo menatap Fang Han, tersenyum tipis. Fang Han, kita bertemu lagi. Fang Han tidak bergerak, auranya terkunci, seperti binatang yang siap menyerang kapan saja. Tianzu Umo, kau memiliki aura pendidikan, tak heran Raja Surga akhir menyuruhku waspada padamu. Tianzu Umo tertawa pelan, pengamatanmu tajam. Benar, aku akan menjadi Raja Surga ketiga bangsa Protoss, penguasa peradaban. Fang Han terkejut. Jadi, kau sengaja disegel oleh Kaisar Pena? Benar, aku hanya menggunakan tubuh pengganti. Tubuh asliku sedang berkultivasi. Bahkan pohon dunia yang kau miliki hanya serpihan kecil dari kekuatanku. Kalimat itu membuat suasana membeku. Fang Han akhirnya mengerti, wanita ini adalah ancaman yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun ia tetap tenang. Kalau begitu, kenapa kau tidak menyerang? Tianzu Umo tersenyum. Aku tidak ingin membunuhmu. Jenius sepertimu terlalu berharga. Bergabunglah dengan bangsa Protoss. Semua harta di sini milikmu. Bahkan gudang Hongmeng, gudang Ether, semua bisa kuberikan. Bahkan, aku bisa membawamu bertemu leluhur Protoss. Fang Han tertawa. Menurutmu aku akan setuju? Tianzu Umo tetap tenang. Kau belum tentu menolak setelah mendengar ini. Tatapannya berubah tajam. Seorang tokoh besar dari dunia abadi akan segera turun. Ia akan memurnikan satu dunia besar menjadi avatarnya. Dan target pertamanya adalah kau. Termasuk Fang Qingshui. Dia akan ditangkap dan dibawa ke dunia abadi. Fang Han terdiam. Ia sudah tahu ini, namun tetap terasa berat. Namun, bersekutu dengan Protoss, itu sama saja bermain dengan kematian. Dalam sekejap, ribuan rencana muncul di benaknya. Namun akhirnya, ia memilih satu jalan. Ia menatap Tianzu Umo, dan berkata dengan dingin, bagi diriku, Protoss maupun dunia abadi, keduanya adalah musuh. Aku menapaki jalan takdir, maka aku akan melawan arus. Jika dewa menghalangi, aku bunuh dewa. Jika abadi menghalangi, aku hancurkan abadi. Jika dunia abadi turun, aku akan membunuhnya. Kata-kata itu menggema, dipenuhi aura besi dan darah. Seluruh istana Kaisar Besi Darah beresonansi. Tiba-tiba, kerangka setengah langka abadi emas bergerak. Ia berubah menjadi cahaya, masuk ke tubuh Fang Han. 3 kerangka abadi misterius ikut masuk. Bendera besi darah,
juga menyatu. Bom, dalam dunia 33 harta surgawi, 4 eksistensi besar turun sekaligus. Menjadi penekan inti, kekuatan Fang Han melonjak gila. Setiap inci tubuhnya sekeras baja surgawi. Dalam benaknya muncul pemahaman tentang Daluo. Ia menjadi jauh lebih kuat. Namun, ia tidak mencoba memurnikan mereka, karena itu mustahil. Tetapi, dengan mereka sebagai penekan, kesempatan bertahan dalam bencana ini meningkat drastis. Bom! Tiba-tiba, seluruh istana Kaisar Besi Darah menyusut. Ruang runtuh menjadi satu titik kecil, dan pada saat itu, Tianzu Umo dan 3 Kaisar Dewa Agung terkena serangan penghancur mendadak. Penghalang para dewa, Fang Han melihat 3 Kaisar Dewa Agung bekerja sama menyegel dirinya, lalu mencibir dalam hati. Ia hendak menggunakan sayap kebebasan untuk keluar, tetapi mendapati ruang di sekitarnya membeku, bahkan budak kebebasan dunia pun sulit bergerak. Ia langsung mengerti, ini adalah kekuatan hukum tingkat abadi misterius. Perbedaan satu alam saja, sudah cukup untuk menekan segalanya. 3 Kaisar Dewa Agung tidak memberinya waktu berpikir. Pasukan Protoss, lepaskan teknik abadi agung. Langit seketika runtuh. Hujan teknik abadi agung, jutaan jumlahnya, turun seperti banjir kehancuran. Bom! Serangan itu menghantam Fang Han sepenuhnya. Bahkan 3 Kaisar Dewa Agung pun tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam ledakan. Dia mati, salah satu Kaisar Dewa bergumam. Namun suara lain langsung membalas. Tidak, hati-hati. Bom! Ledakan kedua terjadi. Dari dalam kehancuran, Fang Han keluar seperti binatang purba yang meledak dari sangkar. Auranya liar, primordial, kuno. Ia merobek penghalang para dewa dengan kekuatan brutal. Yang lebih mengerikan, jutaan teknik abadi agung itu tidak melukainya sama sekali. Bagaimana mungkin? 3 Kaisar Dewa Agung benar-benar terguncang. Dia membakar darah dan umurnya. Cepat, segel lagi. Namun mereka tidak tahu, bagi Fang Han, kehilangan sedikit umur bukanlah apa-apa. Dengan umur puluhan juta tahun, ia mampu bertarung seperti monster tanpa batas. Ia melangkah maju, setiap langkah menghancurkan ruang, setiap injakan membuat gelombang kehancuran. Ia sekali lagi merobek penghalang para dewa dan melesat keluar. Aku ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Namun 3 Kaisar Dewa Agung benar-benar marah. Mereka membentuk formasi lagi. Lapisan ruang waktu menutup. Penghalang para dewa berlapis-lapis turun. Di atas langit, pasukan Protoss terus menyerang tanpa henti. Teknik abadi agung turun seperti badai tanpa akhir. Pertarungan berubah menjadi kebuntuan. Fang Han tidak bisa keluar sepenuhnya. Namun mereka juga tidak bisa membunuhnya. Sementara itu, dunia Xuan Huang mengalami perubahan besar. Jika dilihat dari luar, seluruh dunia telah berubah menjadi lautan. Air bencana ilahi membanjiri segalanya. Gunung, bintang, ruang. Semua larut, bahkan ruang tersembunyi mulai terbuka. Satu demi satu, harta kuno, istana abadi, peninggalan kuat, muncul ke permukaan. Fang Han merasakan tekanan. Kalau ini terus berlanjut, aku akan habis terkuras. 3 orang ini tidak bisa kubunuh dengan cepat. Jika musuh yang lebih kuat datang, aku bisa dalam bahaya. Namun tepat saat itu, perubahan terjadi. Bom! Dari bawah dunia, ledakan besar muncul. Aura besi dan darah melonjak. Cahaya pertempuran menyapu langit. Air bencana ilahi menguap seketika. Bahkan penghalang para dewa retak. Fang Han langsung memanfaatkan celah itu dan keluar. Matanya berbinar. Ia melihat ke bawah. Sebuah istana abadi raksasa naik ke langit. Ribuan, bahkan jutaan bendera pertempuran berkibar. Aura besi, aura darah, aura perang, mengguncang dunia. Itu, istana Kaisar Besi Darah. Fang Han langsung memahami segalanya. Ini adalah salah satu dari 7 istana abadi kuno. Harta yang tak ternilai. Tanpa ragu, ia bergerak. Jalan besi darah, masuk ke dalam diriku. Ia mengulurkan tangan, dan menyerap bendera-bendera pertempuran. Setiap bendera adalah artefak tingkat tinggi. Begitu masuk ke tubuhnya, resonansi langsung terjadi. Ia bahkan merasakan hubungan dengan roh inti istana abadi itu. Namun, 3 Kaisar Dewa Agung juga bereaksi cepat. Jangan biarkan dia mendapatkannya. Mereka langsung membagi peran. 2 orang menahan Fang Han. 1 orang langsung masuk ke inti istana. Pertempuran berpindah ke dalam istana Kaisar Besi Darah. Di dalam,
ruangnya kosong, seperti alam semesta mini. Hanya ada satu hal yang benar-benar penting, sebuah bendera besi darah tingkat artefak abadi, dan 3 kerangka abadi misterius. Namun, yang paling menakutkan adalah satu tubuh berdebu di dekatnya. Tubuh itu terlihat seperti manusia biasa, namun aneh. 3 kaisar dewa agung berhenti. Tatapan mereka berubah. Ini kerangka abadi emas. Ketakutan muncul. Tiba-tiba, kerangka itu bergerak. Debu menghilang. Tubuh emas muncul. Aura Daluo meledak. Ia mengangkat jari, menusuk satu kaisar dewa. Api sejati Daluo menyala. Ah! Kaisar dewa itu terbakar hidup-hidup. Cepat mundur. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Bahkan 3 kaisar dewa agung panik. Fang Han juga terkejut. Namun, hal tak terduga terjadi. Kerangka abadi emas itu menatapnya dengan lembut, seolah mengenali dirinya. Sebuah pikiran masuk ke benaknya. Anak muda, kau adalah harapan. Bertahanlah. Lalu, ia mengangkat tangan. Bendera besi darah terbang langsung ke Fang Han. Fang Han tidak ragu lagi. Ia meraih. Dalam sekejap, kerangka setengah langkah abadi emas, 3 kerangka abadi misterius, dan bendera besi darah. Semuanya masuk ke dalam 33 harta surgawi miliknya. Bom! Kekuatan Fang Han melonjak puluhan kali lipat. Namun, belum sempat ia menikmati kekuatan itu, langit retak lagi. Rambut putih memenuhi ruang. Sosok muncul. Tianzu Umo. Ia hanya berdiri, namun seluruh dunia seakan tunduk. Dengan satu gerakan, ia menghapus seluruh jejak istana Kaisar Besi Darah, seolah tidak pernah ada. Lalu, ia menatap Fang Han, tanpa marah, tanpa emosi. Fang Han, karena kau menolak, aku akan menindasmu dengan kekuatan. Semua rambut putihnya menghilang. Semua serangan Fang Han lenyap. Kekuatan absolut. Fang Han langsung sadar, aku bukan lawannya. Tanpa ragu, ia mengaktifkan jalan akhir, dan melarikan diri menembus ruang. Tianzu Umo mengulurkan tangan, mengunci jiwanya. Namun, pada saat itu, cincin penekan langit bergetar, segel aktif. Jiwanya terkunci sempurna, tak bisa direnggut. Ia lolos. Tianzu Umo sedikit mengernyit. Cincin penekan langit. 33 harta surgawi, setiap satu yang disempurnakan akan menghasilkan kekuatan besar. Namun semakin jauh, semakin sulit disempurnakan. Untuk naik menjadi artefak abadi, dibutuhkan hukum keabadian dalam jumlah tak terhitung. Tak kusangka, dia benar-benar mengandalkan 8 kaisar dewa untuk menyempurnakan cincin penekan langit. Sejak saat itu, takdirnya tidak lagi dikendalikan oleh siapapun. Tak heran bahkan penangkapan bangsa Protoss pun tak bisa menahannya. Tianzu Umo bergumam pelan setelah melihat Fang Han menghilang ke dalam kehampaan. Ia kemudian menoleh ke arah kaisar dewa yang tersisa. Ji Yun, Fang Han adalah salah satu musuh terbesar bangsa Protoss. Mengenai kerugianmu, aku akan menyampaikan perintah Raja Suci. Tidak akan ada yang menyalahkanmu, dan pasukanmu akan disusun ulang. Ji Yun hampir berlutut karena haru. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kaisar dewa lainnya juga tampak muram. Kita sudah mencapai alam abadi misterius, tetapi tetap tidak bisa membunuhnya. Ini benar-benar tak masuk akal. Tianzu Umo menjawab dengan tenang. Kalian belum benar-benar mengerahkan kekuatan abadi misterius. Alam itu tidak sepenuhnya milik dunia ini. Bahkan di dunia Void pun masih ditekan oleh aturan dunia abadi. Hanya setelah benar-benar naik ke alam abadi, kekuatan itu bisa digunakan tanpa batas. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Fang Han berbeda, semua tekniknya adalah puncak dari puncak. Ia memiliki pohon dunia, memiliki warisan jalan akhir, dan setiap serangan kita ditekan olehnya. Jika bukan karena itu, kalian sudah membunuhnya sejak lama. Salah satu kaisar dewa bertanya. Tapi, Raja Suci akhir adalah Raja Suci bangsa Protoss. Mengapa sekarang justru membantu manusia? Tianzu Umo menggeleng. Itu bukan sesuatu yang perlu kalian pikirkan. Semua akan ditangani oleh leluhur Protoss. Setelah itu, tubuhnya menghilang. Pertempuran di sisi Protoss berakhir sementara. Di sisi lain, Fang Han melesat melalui kehampaan. Ruang telah hancur, air bencana ilahi memenuhi segalanya. Namun akhirnya, ia keluar dari bahaya. Ia berhenti, menarik napas panjang, lalu mulai memeriksa kekuatannya sendiri. Kekuatanku meningkat drastis.
Jika sekarang aku bertemu putra kekacauan, satu pukulan sudah cukup untuk membunuhnya. Ia langsung memasuki kondisi kultivasi. Membakar pil yang murni, mempercepat waktu, di luar hanya sekejap, di dalam ribuan tahun berlalu. Selama waktu itu, ia menyatukan segalanya, jalan akhir, tinju dewa asal, tinju dewa penciptaan, 7 gaya penguasa, teknik laut penderitaan, semua teknik, menyatu, semua hukum, menjadi satu tubuh, 3000 dunia di dalam tubuhnya, matahari dan bulan di setiap titik akupuntur, semakin besar, berputar, berkembang, bahkan mulai memancarkan tanda kehidupan. Fang Han perlahan membuka mata, ia merasakan perubahan, aku bukan lagi manusia biasa, aku adalah perwujudan langit itu sendiri. Namun bersamaan dengan itu, muncul perasaan lain, kesunyian, kesepian. Ia memahami satu hal, semakin kuat seseorang, semakin ia terpisah dari segalanya. Namun ia tidak berhenti, ia menstabilkan kultivasinya sepenuhnya. Semua teknik abadi agung yang ia telan dari para dewa Protos, disegel dalam 3000 dunia di tubuhnya. Jika seseorang mencoba menghancurkan dunia-dunia itu, mereka akan langsung diserang oleh teknik abadi agung dari dalam. Setelah selesai, ia mulai menganalisis situasi. Tianzu Umo, dan para ahli dunia abadi. Mereka terlalu kuat, aku masih belum cukup. Ia memandang ke dalam 33 harta surgawi. 4 kerangka, 3 abadi misterius dan 1,5 langkah abadi emas. Diam tak bergerak, tanpa jiwa, tanpa kesadaran, hanya tersisa hukum dan struktur. Fang Han tidak menyempurnakan mereka. Ia memilih untuk membiarkan mereka tetap utuh. Karena ia tahu, keberadaan seperti ini pasti memiliki rencana yang lebih dalam. Setelah itu, ia mencoba merasakan keberadaan Linglong Xianzun. Namun, tidak bisa ditemukan. Dia masuk ke gudang ether. Fang Han mulai menghitung dengan teknik karma besar, bola takdir, peta retakan surga. Ia kemudian membuka penglihatan. 3000 mata muncul, mengamati seluruh dunia Xuan Huang. Dan ia melihat, sebuah istana abadi lain telah lahir. Istana itu bersinar dengan cahaya Buddha. Strukturnya seperti pohon Bodhi raksasa. Itu istana abadi Bodhi. Pasukan Protos menyerbu. Para kultivator manusia juga masuk. Namun, terlambat. Seseorang sudah lebih dulu masuk. Dalam sekejap, istana abadi Bodhi bergetar, lalu menyusut, dan menghilang. Sudah diwarisi. Fang Han langsung menghitung. Ia melihat bayangan. Seorang pemuda berjubah putih, tersenyum dingin, menyatu dengan kekuatan seorang Buddha kuno. Namun tiba-tiba, pemuda itu membuka mata, menatap langsung ke arah Fang Han. Ia menyadari pengintaian itu. Dengan satu gerakan, ia mengaktifkan larangan istana abadi Bodhi. Semua penglihatan Fang Han hancur. Sebuah suara melintasi ruang. Aku telah memperoleh istana abadi Bodhi. Siapapun yang mengintip, akan mati. Fang Han, jangan berpikir kau satu-satunya jenius di dunia ini. Fang Han mendengus dingin. Tanpa ragu, ia mengangkat tangan, dan menamparkan kehampaan. Mencari kematian. Fang Han benar-benar murka. Seseorang yang baru saja mendapatkan warisan istana abadi Bodhi berani memprovokasiku. Apa dia pikir aku ini kertas? Tanpa ragu, ia menamparkan kehampaan. Satu telapak tangan, menembus ruang dan waktu. Serangan itu langsung mengunci lokasi istana abadi Bodhi, meskipun tersembunyi di kedalaman dimensi. Bom! Istana abadi Bodhi dipaksa muncul. Cahaya Buddha meledak, ribuan teknik abadi agung melindungi. Namun tetap goyah, berani menahan seranganku. Fang Han mencibir dingin, telapak tangannya turun lagi, langit runtuh, 4 penjuru hancur, semua pertahanan dihancurkan. Istana abadi Bodhi retak, patung Buddha pecah, dinding istana muncul retakan besar. Di dalam, pemuda pewaris itu langsung panik. Bagaimana mungkin? Ia memuntahkan darah, mengorbankan vitalitas, menelan pil tanpa henti, memaksa seluruh kekuatan istana abadi Bodhi bangkit. 10.000 Buddha, Bodhi abadi, ribuan Buddha muncul, melantunkan kitab suci. Bodhi beterbangan di langit, seluruh kekuatan meledak ke arah Fang Han. Namun, Fang Han hanya tertawa dingin. Pemahamanmu tentang Buddha terlalu dangkal. Yang sejati adalah sebab akibat. Buddha palsu, musnah. Ia mengaktifkan teknik karma besar. Benang sebab akibat berubah menjadi jaring raksasa, menutupi langit, menjerat seluruh istana abadi Bodhi. Pemuda itu meraung,
berusaha kabur, namun tidak bisa. Ia benar-benar terperangkap. Lalu, Fang Han melangkah. Langkahnya membawa aura kehancuran. Langkah demi langkah adalah jalan akhir. Di saat yang sama, ia mengangkat tangan dan menebas. Sebuah kapak ilusi muncul, mengandung tinju dewa asal, tinju dewa penciptaan, jalan akhir, satu tebasan, seperti membuka dunia. Bom! Seluruh pertahanan istana abadi Bodhi terbelah. Istana itu terpotong menjadi dua. Bahkan, tubuh pemuda pewaris ikut terbelah. Ah! Ia menjerit, terluka parah, hampir mati. Baru saat itu, ia benar-benar sadar, aku tidak seharusnya memprovokasi dia. Namun, terlambat. Fang Han sudah berdiri di atas langit, mengangkat tangan. 7 bayangan dirinya muncul, 7 gaya penguasa, aura pembantaian menyelimuti segalanya. Lagu kematian menggema. Pemuda itu benar-benar putus asa. Namun tepat saat itu, sebuah suara menggema, "Saudara Song, jangan panik, aku datang membantu." Bom! Sebuah istana abadi lain muncul. Istana abadi pasukan pemusnah. Di dalamnya, seorang pemuda berjubah Tao duduk tenang. Aura kuat, tak kalah dari pewaris Bodhi. Fang Han hanya melirik sekilas. Namun, tidak peduli sama sekali. Ia melangkah lagi. Serangan turun. Bom! Istana abadi pasukan pemusnah langsung terguncang hebat. Seperti rumput di badai. Hampir hancur. Pemuda di dalamnya langsung berkata cepat. Fang Han terlalu kuat. Kita tidak perlu bertarung dengannya sekarang. Tunggu sampai melewati bencana Protos. Dunia abadi adalah medan perang kita. Namun, belum selesai bicara. Bom! Bom! 2 istana abadi lagi muncul. Istana abadi orang suci. Istana abadi Duluo. 2 pewaris baru. Semuanya jenius. Semuanya dengan keberuntungan besar. Namun, di mata Fang Han, semua sama saja. Keberuntungan besar. Aku yang menentukan keberuntungan. Aku yang memberi takdir. Ia mengangkat tangan dan menyerang 4 kali berturut-turut. Bom! 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 4 istana abadi terguncang hebat, hampir meledak. Namun, tepat saat itu, sebuah kekuatan besar turun dari kehampaan, langsung menyapu ke-4 istana abadi, dan menghilang. Fang Han mengernyit. Orang-orang tua dari gerbang Shenzhou. Ia langsung memahami. Mereka turun tangan, menyelamatkan para pewaris. Ia menghitung cepat. 7 istana abadi, 4 sudah jatuh ke tangan mereka. Ini ancaman besar. Namun, alih-alih mundur, niat membunuh Fang Han justru semakin kuat. Kalau begitu, aku akan membunuh mereka satu persatu. Kali ini, aku tidak akan menunggu mereka datang. Aku yang akan memburu mereka. Ia membuka 3.000 mata, mengamati langit dan bumi. Lalu, ia melihat sesuatu. Arah dunia tanpa batas. Bersinar cahaya emas yang menyilaukan. Aura besar turun dari langit. Aura itu mengguncang seluruh alam semesta. Wajah Fang Han berubah. Tidak baik. Apakah makhluk besar dari dunia abadi akan turun? Ketika Fang Han mengintip ke dalam dunia tanpa kebesaran, dunia besar itu berkilauan dengan cahaya emas. Tak terhitung makhluk abadi turun dari langit, bahkan samar-samar berhadapan dengan arus dahsyat yang memenuhi alam semesta. Fang Han langsung menyadari bahwa keadaan menjadi buruk. Serangan sebesar ini terhadap dunia fana sama sekali tidak mungkin ditahan oleh para kultivator dunia sekuler. Hanya ketika bala tentara dari dunia langit turun, barulah mereka bisa benar-benar melawan bangsa Protos. Bagaimanapun juga, dunia langit tidak akan membiarkan bangsa Protos melakukan pengorbanan suci terhadap dunia suci, membuka jalur menuju dunia langit, merusak hukum, dan menyebabkan energi bocor. Namun, ini bukan kabar baik bagi Fang Han. 3.000 mata iblis suci, hancurkan domain iblis kuno, tembus tanpa batas. Fang Han kembali mengaktifkan mata iblisnya, menembus kehampaan. Cahaya itu sunyi, dan akhirnya ia melihat dengan jelas perubahan dunia emas tersebut. Seluruh dunia menggeliat tanpa henti, menerima kehendak luas dari dunia langit, dan perlahan melahirkan kehidupannya sendiri. Asal-usul dunia itu naik perlahan, seperti sebuah plasenta yang sedang membentuk seorang abadi purba. Di pusat tanpa batas, sebuah sosok terkondensasi. Wajahnya sangat halus, tak bisa ditentukan apakah ia muda atau tua. Ia bisa dikatakan kuno, namun juga seperti baru saja lahir. Di atas kepalanya terdapat garis putih yang melambangkan dunia antara langit dan bumi, sementara tubuhnya dipenuhi aura bencana.
Inilah aura khas seorang Raja Surga Bencana. Fang Han melihat wujudnya dan langsung memahami sifatnya. Sosok ini sedang terbentuk. Kehendak dunia abadi turun, menyatu dengan tubuh dunia besar tersebut. Energi setara puluhan miliar bintang terkumpul menjadi satu. Begitu ia lahir, kekuatan abadi tanpa tandingan akan muncul. Kehendak dunia abadi, pikir Fang Han. Aku sekarang bisa naik ke dunia abadi kapan saja. Sosok ini sebenarnya apa? Aku harus menelusuri asal-usulnya. Ia menatap sosok yang sedang terbentuk itu sambil mengaktifkan Zhou Tianyi, bola takdir, dan peta retakan surga. Dalam sekejap, bayangan dunia langit muncul di atas ketiga artefak tersebut. Namun tepat saat ia hendak menghitung lebih jauh, tanda bahaya muncul dalam benaknya. Seketika itu juga, sosok dalam dunia tersebut membuka matanya. Cahaya emas melesat, melampaui waktu tak berujung dan alam semesta tanpa batas, langsung menuju Fang Han. Ledakan, bola takdir bergetar hebat dan retak. Tanpa ragu, Fang Han mengaktifkan simbol Buddha Raja Kebebasan Dunia dan langsung melarikan diri. Namun cahaya emas terus menembus, menghancurkan formasi demi formasi. Akhirnya dengan dentuman keras, simbol itu menjadi redup dan jatuh ke dalam tubuh Fang Han. Cahaya emas tetap menembus, bahkan melukai tubuh abadi miliknya. Fang Han, cepat gunakan cakram reinkarnasi. Ini adalah cahaya ilahi surga, artefak abadi buatanmu tidak akan mampu menahannya. Teriak Yan. Fang Han segera bertindak. Sebuah cakram raksasa terbang keluar, menahan cahaya emas tersebut. Saat cahaya menyinari cakram itu, gas hitam menyembur keluar. 72 dewa iblis di atasnya berubah menjadi asap biru, memperlihatkan bentuk aslinya. Permukaan cakram dipenuhi aksara kuno, bukan aksara dewa, bukan abadi, bukan iblis, bukan manusia. Itu adalah aksara dunia bawah. Untuk pertama kalinya, Fang Han melihat wujud sejati cakram reinkarnasi. Ini adalah aksara dari jalan reinkarnasi besar, kata Yan. Artefak Huang Kuan seperti gerbang neraka dan jembatan Huang Kuan hanyalah hasil penyempurnaan. Namun cakram ini adalah artefak suci sejati dari reinkarnasi, belum pernah sepenuhnya dimurnikan. Sekarang, dengan bantuan cahaya ilahi surga, kekuatannya terbangkitkan. Fang Han langsung menyerap isi aksara tersebut ke dalam pikirannya. Dengan pengetahuan dari para ahli yang telah ia serap sebelumnya, ia dengan cepat memahami teknik di dalamnya. Di dalamnya terdapat teknik tertinggi, reinkarnasi langit. Sebuah metode pembunuhan agung yang tersusun dari 99 jalan agung. Dengan dorongan cahaya ilahi surga, cakram reinkarnasi semakin bersinar, bahkan memancarkan aura artefak abadi. Fang Han segera memperbaiki bola takdir dan baju perang surgawi dengan hukum keabadian. Setelah itu, ia terus melarikan diri hingga cahaya emas benar-benar menghilang. Sosok itu terlalu mengerikan. Ia kemudian menyegel seluruh auranya dengan segel pengunci surga dan bersembunyi di ruang rahasia, lalu mulai berkultivasi. Waktu berbalik, 1000 tahun berlalu. Di dalam tubuh Fang Han, setiap pori memancarkan aliran energi yang berubah menjadi sosok-sosok kecil. Setiap sosok mewakili satu kekuatan, sebagian adalah jalan agung, sebagian adalah teknik kuno. Ada sosok bencana yang menyerupai Raja Surga Bencana, ada sosok bintang seperti bayi nebula. Teknik kuat seperti teknik penciptaan dan sebab akibat tampak kokoh dan agung. Sementara teknik lemah tampak kecil dan rapuh. Kekuatan tiap teknik terlihat jelas. Manifestasi roh teknik. Seru Yan terkejut. Ini adalah ranah luar biasa. Teknik bisa bereinkarnasi menjadi makhluk hidup. Semua yang menyaksikan tercengang. Teknik yang bisa bereinkarnasi benar-benar melanggar hukum kultivasi. Tiba-tiba, tubuh Fang Han bergerak. Semua sosok kecil itu bersatu, membentuk formasi besar yang menyerupai cakram reinkarnasi. Dengan satu gerakan tangan, ia menyatukan formasi itu ke dalam cakram. Ledakan, kekuatan reinkarnasi meledak keluar. Cakram membesar sebesar planet, suara dunia bawah bergema. Mulai hari ini, dalam 8 artefak Buddha dan 3000 dunia, akan ada reinkarnasi. Semua makhluk memiliki tujuan setelah kematian. Bebas dari penderitaan, menuju kebahagiaan abadi. Dengan satu dorongan, Fang Han menanamkan cakram reinkarnasi ke dalam 8 artefak Buddha, bahkan hingga ke dasar 3000 dunia, membentuk siklus kehidupan. Semua makhluk hidup bergetar. Di kedalaman jiwa mereka, rasa takut terhadap kematian lenyap sepenuhnya.
Reinkarnasi agung yang tercatat dalam cakram reinkarnasi milik Fang Han mengandung berbagai kekuatan ilahi, membentuk reinkarnasi langit. Pada akhirnya, cakram misterius itu dimasukkan ke dalam 8 artefak Buddha, menjadikan artefak ini sebuah dunia yang benar-benar sempurna. Kekuatan reinkarnasi menyelimuti 3000 dunia. Setiap jiwa yang diberkati reinkarnasi menghilangkan rasa takut terhadap kematian. Dengan adanya siklus reinkarnasi dan dukungan Fang Han, kehidupan dan kematian di dalam 8 artefak Buddha terus berputar, setara dengan tidak benar-benar mati. Sayangnya, reinkarnasi bukanlah jalan menuju keabadian sejati, ujar Yan. Setelah 10 kali reinkarnasi, semua jejak akan lenyap dan kembali menjadi sumber jiwa. Setiap reinkarnasi adalah pengikisan eksistensi. Fang Han menjawab, kesempatan 10 kali kehidupan sudah sangat baik. Tidak seperti para kultivator di dunia fana, sekali terbunuh, mereka benar-benar lenyap. Selain itu, murid-murid dalam 8 artefak Buddha akan meninggalkan jejak di dalam reinkarnasi. Jika mereka mati di luar, mereka bisa terlahir kembali di dalam 3000 dunia. Yan mengangguk, banyak sekte besar memiliki metode serupa. Bangsa Protoss memiliki lampu Arla, tokoh penting yang mati bisa dibangkitkan kembali di dalamnya. Menjaga ingatan jiwa murid adalah dasar kekuatan sebuah sekte. Fang Han merasakan kekuatannya meningkat, namun ia tetap mengerutkan kening. Meski aku semakin kuat, aku masih tidak bisa melawan tokoh besar dari dunia abadi. Dunia tanpa kebesaran itu akan segera disempurnakan. Begitu selesai, aku harus menghindar. Di dalam tubuhnya, sebuah jurus pembunuh baru terbentuk, reinkarnasi langit. Teknik ini sangat misterius, bahkan melampaui 7 gaya penguasa. Namun peningkatan kekuatannya masih terbatas, hanya memperdalam cadangan kekuatan reinkarnasi dalam tubuhnya, belum cukup untuk menembus alam berikutnya. Dari abadi langit ke abadi misterius adalah lompatan besar. Transformasi ini membutuhkan perubahan yang mengguncang langit dan bumi. Jika aku terus seperti ini, bahkan ribuan tahun pun belum tentu cukup untuk mencapai abadi misterius, pikir Fang Han. Aku harus pergi ke dunia abadi untuk berkultivasi, atau menyempurnakan 33 harta surgawi menjadi artefak abadi, membunuh lebih banyak abadi, dan memanfaatkan kekuatan perampasan untuk menerobos sekaligus. Ia menyadari betapa lemahnya dirinya setelah melihat sosok besar di dunia itu. Terlebih lagi, dirinya dan Fang Qingshui kini menjadi target dunia langit. Fang Qingshui adalah reinkarnasi dari Raja Surga Ibu Petir. Bangsa Protoss dan dunia langit sama-sama mengincar mereka. Sedikit saja salah langkah, kematian menanti. Namun jika berhasil melewati ini, mereka akan memasuki panggung yang lebih luas, dunia langit. Tiba-tiba, tubuh Fang Han bergetar. Aku merasakan keberadaan Linglong yang mulia abadi. Dengan satu gerakan, ia merobek ruang dan memasuki sebuah jalur langsung. Di hadapannya terbentang tanah yang dipenuhi kekuatan hasrat. Di sana, Linglong yang mulia abadi dan yang lainnya telah menunggu. Mi Bao berdiri di sampingnya, tubuhnya memancarkan aura abadi. Fang Han langsung menyadari, ia telah mencapai alam abadi. Apakah kamu mendapatkan gudang ether? Tanya Fang Han. Ya, jawab Mi Bao. Kami masuk menggunakan perintah ether. Banyak bangsa Protoss dan kultivator mencoba merebutnya, tapi semuanya kami bunuh atau tundukkan. Meski begitu, beberapa harta misterius dipanggil oleh kekuatan dunia besar dan terbang pergi. Aku juga memperoleh bagian penting, memperbaiki formasi besar, dan akhirnya menjadikan artefakku naik menjadi artefak abadi. Semua orang di sana tampak mengalami peningkatan besar. Feng Baiyu, Kaisar Pena, Raja Iblis Merah, semuanya menjadi jauh lebih kuat. Linglong yang mulia abadi, menatap Fang Han dengan tajam. Kamu telah menguasai reinkarnasi agung. Bahkan, aku merasakan aura Daluo darimu. Fang Han mengangguk dan menjelaskan secara singkat pengalamannya, termasuk pertempurannya melawan bangsa Protoss dan kejadian di Istana Kaisar Besi Darah. Linglong yang mulia abadi mengangkat tangannya. Di telapak tangannya muncul sebuah ruang, gudang ether yang telah ia tekan. Ini adalah tubuh utama gudang ether. Namun sebagian harta telah direbut. Di sisi lain, Jin Xiuer juga menunjukkan sebuah istana dari awan merah. Aku mendapatkan istana abadi awan merah, serta labu merah 99. Fang Han melambaikan tangannya. Setiap orang memiliki keberuntungannya sendiri. Aku tidak akan merebutnya. Kemudian ia berkata pelan,
Gudang Hongmeng yang sebenarnya tidak berada di dunia ini, melainkan di dunia abadi. Semua terdiam. Situasi menjadi jelas. 7 istana, 3 gudang, 1 rahasia, semuanya hampir selesai diperebutkan. Linglong yang mulia abadi berkata dengan serius. Sekarang kita berada dalam bahaya besar. Fang Han, kamu dan Fang Qingshui adalah target utama dunia langit. Fang Han mengangguk. Aku tahu, karena itu, kita harus berpisah. Ia menatap Linglong yang mulia abadi. Aku mempercayakan satu hal padamu. Menjaga sektemu. Jawabnya langsung. Benar. Dengan satu gerakan tangan, sebuah jalur besar terbuka. Seluruh isi 3000 dunia dalam 8 artefak Buddha muncul. Linglong yang mulia abadi tanpa ragu menyerap semuanya, para kultivator, ras naga, para raksasa, hingga berbagai makhluk. Bahkan sumber daya seperti pil, artefak, dan buah umur panjang juga dipindahkan. Dalam sekejap, dunia Fang Han menjadi kosong. Ia kini benar-benar ringan, tanpa beban, siap menghadapi badai besar yang akan datang. Fang Han menyerahkan seluruh keberadaan dalam 8 artefak Buddha dan dunia 33 langit kepada Linglong yang mulia abadi. Termasuk di dalamnya simbol dewa liar serta berbagai pil obat. Ia tidak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri, benar-benar kosong. Inilah persiapan terakhir yang paling aman dan paling ringan. Meski sebelumnya ada banyak ras iblis, bangsa Protoss, dewa alami, dan ras naga yang memberinya kekuatan keinginan besar setiap saat, dengan tingkat kultivasi Fang Han sekarang, dalam pertempuran nyata mereka tidak lagi berguna. Bahkan jika bertemu ahli sejati, mereka hanya akan terbunuh seketika. Linglong yang mulia abadi adalah sosok yang paling mampu melindungi mereka. Jika Fang Han selamat dari malapetaka ini, ia akan kembali menjemput mereka. Namun tanpa beban tersebut, jika terdesak, ia bisa langsung naik ke dunia abadi tanpa ragu. Jika tidak, membawa begitu banyak makhluk hanya akan memperbesar auranya, membuatnya mudah diburu oleh dunia abadi, berakhir seperti Kaisar Agung Huang Quan. Linglong yang mulia abadi memahami maksud Fang Han dan menerima tanggung jawab ini. Fang Han, jika kamu terpaksa naik ke dunia abadi, kamu harus bersiap dengan matang. Kenaikan itu harus tanpa membawa apapun, bahkan artefak abadi pun tidak bisa dibawa, karena memiliki spiritualitas, katanya. Namun 33 harta surgawi milikmu memiliki kemampuan mengendalikan hukum langit. Jika kamu bisa menyempurnakannya sepenuhnya, mungkin masih ada harapan. Aku tahu, jawab Fang Han. Tokoh besar dari dunia abadi bisa turun kapan saja. Situasi sangat berbahaya. Lihat, para kultivator dari seluruh penjuru sudah menuju dunia itu. Ia kembali memandang ke arah dunia tanpa kebesaran. Di sana, cahaya abadi memenuhi langit, dan dinding kristal dunia bergetar. Dari kedalaman alam semesta, para kultivator kuno melintasi ruang dan waktu, semuanya menuju satu titik pusat mutlak alam semesta. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang langit dan bumi. Dunia tanpa kebesaran meledak dengan cahaya emas tak terbatas. Musik surgawi bergema, suara lonceng dan genderang memenuhi kehampaan, seolah bayi suci alam semesta telah lahir. Tokoh besar dunia abadi telah turun. Dunia itu telah sepenuhnya disempurnakan menjadi tubuhnya. Semua orang langsung memahami, air bencana ilahi di dunia Xuan Huang mulai menguap. Gerbang langit terbuka, dan bala tentara dunia abadi turun dalam jumlah tak terhitung. Di sisi lain, bangsa Protoss juga mengerahkan pasukan besar. 2 arus raksasa bertabrakan. Seluruh alam semesta berubah menjadi medan pembantaian berdarah. Begitu banyak abadi, abadi semu, abadi sejati. Puluhan juta teknik abadi meledak bersamaan. Dimanapun pasukan dunia abadi lewat, bangsa Protoss hancur menjadi abu. Namun dari sisi lain, lebih banyak prajurit Protoss dan iblis kuno turun, menyerang balik dengan ganas. Di pusat dunia itu, pertempuran mengerikan dimulai. Para abadi sejati yang merupakan puncak dunia fana, di hadapan dunia langit hanyalah seperti budak tidak berarti apa-apa. Fang Han dan Linglong yang mulia abadi terdiam. Ini adalah pemandangan yang belum pernah mereka lihat. Setiap saat, abadi jatuh. Bahkan abadi langit bisa meledak dan binasa. Gelombang kekuatan yang mengerikan membuat Fang Han merasa seperti debu kecil. Situasi sangat berbahaya, kata Linglong yang mulia abadi. Fang Han, jaga dirimu. Ia segera menghilang bersama tanah hasrat. Mi Bao hendak mengikuti Fang Han. Namun Fang Han menahannya dengan lembut. Jangan gegabah.
Ikuti Linglong yang mulia abadi. Aku tidak akan mati. Tubuhnya bergetar. Sayap kebebasan terbuka. Dalam sekejap, ia menghilang. Feng Baiyu dan yang lain hanya bisa menatap kepergiannya, menghela napas. Linglong yang mulia abadi berkata pelan. Dia memiliki keberuntungan besar. Ia pasti bisa lolos. Kemudian ia juga menghilang. Sementara itu, Fang Han bergerak di dalam arus air bencana ilahi. Ia menjalankan seluruh kekuatannya. Kini, tanpa makhluk hidup di dalam dunia miliknya, ia tidak perlu lagi membagi kekuatan untuk melindungi kehidupan. Semua dunia di dalamnya dihancurkan kembali ke bentuk paling murni, tanah, air, api, dan angin. Semua kotoran dimurnikan. Setiap gerakannya kini membawa kekuatan penuh. Ia bebas membunuh siapapun. Setiap napasnya lebih keras dari baja miliaran kali, cukup untuk melukai para dewa. Ia seperti pembunuh bayangan. Diam, mematikan. Arah tujuannya bukan dunia tanpa kebesaran, melainkan pasukan bangsa Protoss. Ia tahu, jika mendekati tokoh besar itu, ia akan langsung mati. Namun di dalam pasukan Protoss, ia bisa memburu para ahli dan memperkuat 33 harta surgawi. Di langit dunia Xuan Huang, medan perang terbentang luas. Mayat berjatuhan seperti hujan, darah para abadi mewarnai bintang-bintang. Di dalam salah satu formasi besar bangsa Protoss, lebih dari selusin dewa sedang berbicara. Kali ini kita pasti berhasil membuka jalur ke dunia langit, kata salah satu kaisar dewa. Bahkan jika pasukan dunia abadi turun, mereka hanya makanan bagi kita. Tapi ada Fang Han, dia memiliki pohon dunia. Tidak perlu khawatir, dunia abadi juga memburunya. Jika dia jatuh ke tangan kita, itu adalah jasa besar. Benarkah? Suara dingin terdengar. Bayangan muncul di tengah formasi raksasa itu. Dalam sekejap, telapak tangan menyerang. Puluhan lubang hitam muncul di tubuh para dewa itu. Tidak baik, mereka mencoba melawan, tetapi sudah terlambat. Bayangan itu terlalu cepat. Dalam satu gerakan, semua dewa ditangkap. Ledakan, tubuh mereka hancur, esensi mereka diserap. Fang Han berdiri di tengah kehampaan. Esensi tiga kaisar dewa cukup untuk memperdalam kekuatanku. Di belakangnya, bayangan cakar Yuanshi perlahan muncul, seolah sedang meraih rahasia terdalam alam semesta. 33 harta surgawi akhirnya menyatu sempurna, dan berhasil membentuk cakar pencuri surga. Cakar itu terangkat ke langit, mencengkeram kehampaan, mencuri misteri. Setelah disempurnakan, tubuh Fang Han kembali mengalami transformasi besar. Hukum dunia langit yang sebelumnya menekan dirinya kini hampir tidak berpengaruh lagi. Bahkan Fang Han merasakan, meskipun ia menembus ke alam abadi misterius, ia tidak akan langsung ditarik paksa oleh hukum dunia langit. Sebelumnya, sebagai abadi dewa, ia selalu ditekan oleh kekuatan dunia langit. Seolah-olah ada pedang tergantung di atas kepalanya, bisa jatuh kapan saja. Namun sekarang, setelah cakar pencuri surga terbentuk, semua kekuatan penarikan itu justru ditangkap olehnya. Kekuatan itu berubah menjadi aliran energi 5 warna di telapak tangannya, mengalir seperti musik surgawi. Melalui transformasi ini, kekuatan dunia langit justru diserap ke dalam tubuhnya, membuatnya semakin memahami hukum langit. Fang Han membuka matanya. Ia melihat kekuatan tak terbatas menyelimuti seluruh alam semesta. Namun di balik itu, ia menemukan celah untuk mencuri. Mungkin, sekarang aku benar-benar bisa naik ke dunia abadi tanpa terdeteksi, gumamnya. Ia mulai menyerap kekuatan dunia langit ke dalam tubuhnya. 3000 titik akupuntur, dunia di dalam tubuhnya, semuanya dipenuhi aura langit. Kekuatan ini memiliki sifat menekan secara alami. Setiap kultivator akan merasa takut terhadapnya. Namun Fang Han justru memurnikannya. Kini, setiap serangannya bisa memicu kekuatan dunia langit, memaksa musuh terangkat dan hancur. Selain itu, cakar Yuanshi yang dipadukan dengan cakar pencuri surga memiliki kemampuan lain. Mencuri pemahaman jalan dari musuh, bahkan memotong pikiran mereka. Benar-benar tak terbatas. Fang Han tertawa dingin. Ia mulai membantai bangsa Protoss tanpa henti. Namun kali ini, ia tidak lagi mengubah mereka menjadi buah panjang umur. Ia langsung menghancurkan dan menyerap semuanya. Semua pengorbanan, ubah menjadi kekuatan. Ia mengaktifkan teknik pengorbanan, berkomunikasi dengan altar kuno misterius di kedalaman dunia langit. Kini, dengan kekuatannya yang meningkat dan kemampuan mencuri hukum langit,
ia dapat melihat altar itu dengan jelas. Altar itu sangat besar, bahkan lebih besar dari dunia Xuan Huang. Aura kuno menyelimutinya, seolah telah melewati berbagai era kekacauan. Altar ini mampu menerima semua pengorbanan dan mengembalikan kekuatan, bahkan mengabaikan hukum dunia langit. Fang Han membantai tanpa henti. Semua bangsa Protoss yang ia bunuh langsung dijadikan persembahan. Daging, darah, jiwa, semuanya ditukar dengan kekuatan. Namun ia tidak langsung menggunakannya. Ia menyimpannya, mengumpulkannya, mempersiapkan satu serangan mematikan. Ledakan demi ledakan terjadi. Puluhan juta pasukan Protoss dibantai. Kekuatan pengorbanan berubah menjadi bola ungu hitam sebesar ratusan bintang. Bola itu tampak seperti darah yang membeku. Petir merah berkilat di permukaannya, memancarkan aura kehancuran mutlak. Bahkan tubuh Fang Han mulai diliputi api ungu kehitaman. Kemanapun ia lewat, pasukan Protoss menjadi abu. Namun Fang Han tetap tenang. Ia menekan kekuatan itu, mengompresnya, mengubah ratusan bola raksasa menjadi satu titik kecil. Titik itu adalah titik asal langit. Kekuatan yang cukup untuk membunuh tokoh besar. Sudah cukup. Fang Han menatap dingin. Saat itu, pasukan Protoss mulai panik. Fang Han ada di sini. Mundur, namun sudah terlambat. Dengan satu sapuan tangan, beberapa kaisar dewa langsung hancur. Namun tiba-tiba, ruang di sekitar Fang Han bergetar. Gelombang tak terlihat menyelimuti tubuhnya. Lalu, ratusan sosok berjubah ungu muncul dari kehampaan. Mereka memegang pedang, menyerang langsung ke titik vital Fang Han. Ini adalah bangsa Protoss pembunuh bayangan. Ras khusus yang ahli dalam pembunuhan diam-diam. Bahkan abadi sejati pun bisa mereka bunuh. Kini, 5 hingga 600 abadi semu dan abadi sejati menyerang bersamaan. Serangan mereka mengguncang dunia dalam tubuh Fang Han. Namun, cari mati. Fang Han melangkah maju. Ia mengangkat tangannya dan mengaktifkan jurus terkuatnya. Reinkarnasi langit. Dalam sekejap, ribuan lingkaran reinkarnasi muncul. 6 jalur kehidupan terbuka. Dunia bawah, neraka, makhluk hidup, semuanya muncul bersamaan. Fang Han menjadi pusat reinkarnasi. Sempurna, tak terkalahkan. Semua pembunuh Protoss hancur seketika. Tubuh mereka meledak, jiwa mereka terbakar menjadi pengorbanan. Satu serangan, 500 lebih abadi hancur total. Namun tepat saat itu, perubahan mendadak terjadi. Sebuah pedang ilahi merah darah muncul dari kehampaan. Tanpa asal, tanpa jejak, langsung menuju kepala Fang Han. Serangan pembunuhan sejati telah tiba. Pedang darah itu menembus langsung ke pelipis Fang Han, bahkan menembus hingga ke dalam dunia di tubuhnya. Niat membunuhnya memenuhi langit dan bumi, jelas ini adalah sosok luar biasa di antara bangsa Protoss. Fang Han sebelumnya membantai para dewa Protoss seperti memotong rumput. Namun akhirnya, ia memancing kemarahan seorang pembunuh tertinggi. Serangan ini adalah teknik pembunuhan puncak, langsung menargetkan inti kehidupannya. Pembunuh itu tidak terlihat, tanpa jejak, bahkan tidak menimbulkan riak ruang sedikit pun. Ia adalah eksistensi setingkat kaisar dewa, bahkan mungkin lebih kuat. Tak ada yang tahu dari mana serangan itu datang. Mungkin dari jarak tak terbatas. Mungkin tepat di samping Fang Han. Pelipis Fang Han tertembus. Darah mengalir deras. Dia mati. Fang Han terbunuh. Di antara pasukan Protoss, kegemparan terjadi. Itu putra kekosongan, pembunuh legendaris Protoss. Tidak ada yang bisa lolos dari pedangnya. Pasukan Protoss langsung menyerbu, hendak menangkap tubuh Fang Han. Namun, ledakan, cahaya darah melonjak dari kepala Fang Han. Lukanya langsung pulih sempurna. Ia mengulurkan tangan, menangkap pedang darah itu. Pedang tersebut bergetar hebat, lalu berbelok dengan sudut mustahil, mencoba menusuk perut Fang Han, menargetkan gerbang kehidupannya. Namun Fang Han tetap tenang. Tangannya bergerak melampaui hukum, muncul di depan perutnya, menangkap bilah pedang itu. Retak, pedang abadi itu langsung hancur. Jeritan tajam terdengar, namun seketika, kekuatan misterius dari kejauhan mengalir, memulihkan pedang itu. Dewa murka, kemarahan ilahi meledak, seolah para dewa kuno menghukumnya. Pecah. Fang Han meraung. Dengan satu genggaman, ia menghancurkan kekuatan itu. Matanya berkilat. Ia melihat bayangan samar di ruang hampir tak ada. Putra kekosongan. Keluar. Ia langsung mengaktifkan reinkarnasi langit. Kekuatan reinkarnasi menyapu segalanya. Ruang dan waktu berbalik. 6 jalur kehidupan muncul. Ledakan.
sosok bayangan akhirnya terpukul keluar. Itu adalah pembunuh tertinggi, putra kekosongan bangsa Protoss. Tanpa wujud, tanpa emosi, tanpa napas kehidupan. Fang Han melangkah maju, tersembunyi di hadapanku. Cari mati. Ia mengerahkan 7 gaya penguasa. Namun putra kekosongan juga membalas dengan 7 jurus. Murka dewa, hukuman dewa, perintah dewa, rantai dewa, nubuat dewa, dan lainnya. Benturan dahsyat terjadi. Kekuatan para dewa kuno memenuhi langit. Fang Han menyadari, ini adalah lawan sejati. Ia tidak ragu lagi. Dengan satu langkah, ia mengaktifkan cakar pencuri surga. Kekuatan dunia langit langsung turun. Putra kekosongan akhirnya terkejut. Kekuatan dunia langit. Sebagai makhluk Protoss, ia sangat takut terhadap kekuatan ini. Jika tersentuh terlalu dalam, ia bisa dipaksa naik ke dunia abadi dan mati di sana. Dalam sekejap, ia mencoba melarikan diri ke kehampaan. Namun, Fang Han sudah bersiap. Ia melepaskan serangan yang telah ia siapkan sejak lama. Titik asal langit, ledakan, ruang terkoyak. Serangan itu menembus kehampaan dan mengenai putra kekosongan. Jeritan tajam terdengar, seperti ribuan pedang menusuk jiwa. Ia terluka parah. Fang Han tidak memberi kesempatan. Ia maju selangkah, tangan kiri membentuk asal, tangan kanan membentuk penciptaan. Cakar pencuri surga kembali muncul. Serangan menghantam. Putra kekosongan terkena pukulan kedua, tubuhnya hampir hancur. Fang Han langsung menangkapnya, bahkan merobek satu lengannya, bersama pedang abadi darahnya. Namun saat itu, tubuh putra kekosongan meledak menjadi ribuan bayangan. Semua bayangan itu melarikan diri ke segala arah. Suara dingin bergema, putra kekosongan ada di mana-mana, aku akan kembali. Ia menghilang sepenuhnya. Fang Han berdiri di tempat, memegang lengan yang masih meronta dan pedang darah. Lengan ini, setara kekuatan 10 kaisar. Dewa, tanpa ragu, ia memasukkan semuanya ke dalam artefak baru. Tangga pencuri surga. Artefak ini berbentuk tangga batu yang menjulang ke awan, seolah menghubungkan dunia fana dan dunia abadi. Saat lengan abadi misterius dan pedang abadi dimasukkan, transformasi terjadi. Tangga itu bergetar, cahaya abadi memancar. Berhasil naik menjadi artefak abadi. Fang Han langsung merasakan perubahan. Tangga itu kini benar-benar terhubung ke dunia abadi. Ia bahkan bisa naik turun tanpa terdeteksi. 33 harta surgawi, semakin dalam misterinya. Ia menarik napas. Setiap napasnya kini terhubung langsung dengan dunia abadi. Kekuatannya kembali meningkat. Tangga pencuri surga berhasil disempurnakan menjadi artefak abadi. Kekuatan Fang Han kembali meningkat pesat. Meskipun kultivasinya belum mencapai puncak abadi dewa, hukum keabadian dalam tubuhnya telah berubah, menjadi ratusan kali lebih kuat dari hukum biasa. Kini, kekuatannya sudah cukup untuk menghancurkan ratusan abadi dewa sekaligus, bahkan sebanding dengan abadi misterius. Yang lebih menakjubkan, melalui tangga pencuri surga, ia mampu mencuri ki asal dari dunia langit. Biasanya, bahkan abadi pun tidak bisa menyerap ki tersebut di dunia fana. Namun Fang Han melakukannya dengan mudah. Tubuhnya berada di dunia fana, namun hatinya telah menyatu dengan dunia langit. Tak terbatas, tak terhentikan. Bahkan bola Taiji dalam kunci dewa liar ikut terangsang, berputar semakin cepat, mengalirkan lebih banyak ki asal. Semakin kuat Fang Han, semakin cepat pula penyempurnaan 33 harta surgawi. Putra kekosongan, jenius Protoss, di hadapanku, tidak lebih dari sampah. Fang Han tertawa dingin, tangannya menyapu langit. Ribuan pembunuh tersembunyi dari bangsa Protoss dipaksa keluar dari kehampaan, lalu langsung dihancurkan dan dijadikan persembahan. Semua kekuatan itu disimpan menjadi titik asal langit. Semakin sering digunakan, Fang Han semakin menyadari. Teknik ini jauh melampaui jalan akhir, 7 gaya penguasa, bahkan teknik tertinggi lainnya. Tak terukur, tak terhitung. Bahkan Zhou Tianyi, peta retakan surga, dan bola takdir tidak mampu sepenuhnya menghitungnya. Ia bahkan memahami, untuk benar-benar mengeluarkan kekuatan puncaknya, diperlukan 2999 jalan agung. Tak heran Daois Hongmeng mampu melawan leluhur Protoss. Fang Han semakin ganas. Ia membantai tanpa henti. Setiap kematian Protoss berubah menjadi kekuatan. Setiap kekuatan memperkuat serangannya. Siklus sempurna. Namun, cukup. Ledakan besar mengguncang. Para ahli tertinggi bangsa Protoss akhirnya turun tangan.
Kerajaan demi kerajaan ilahi muncul, menyelimuti Fang Han, mencoba menahannya. Namun Fang Han tetap tenang. Ia melangkah maju. Setiap ayunan tangan, puluhan ribu protos hancur. Ia sama sekali mengabaikan pengepungan itu. Di kejauhan, 3 kaisar dewa abadi misterius muncul. Salah satunya, putra kekosongan yang telah pulih. Lengannya telah tumbuh kembali. Di tangannya muncul pedang bayangan baru, artefak abadi lainnya. Cukup bicara, kata salah satu dari mereka. Kita tidak bisa membiarkannya terus membantai. Bunuh dia, tanya yang lain. Tidak, kita buang dia. Mereka tersenyum dingin. Kita gunakan pengasingan para dewa. Kirim dia ke pasukan dunia langit. Biarkan dunia langit yang membunuhnya. Semua mengangguk. Dalam sekejap, mereka membentuk formasi besar. Singgasana emas muncul di tengah. Para kaisar dewa duduk di atasnya, melantunkan mantra kuno. Dengan nama para dewa, asingkan keberadaan jahat ini selamanya. Ruang bergetar, waktu meratap, hukum berubah. Fang Han langsung merasakan bahaya. Kalian ingin mengasingkanku. Jalan akhir. Ia mengaktifkan jalan akhir untuk menghancurkan teknik itu. Namun, kekuatan gabungan para kaisar dewa terlalu kuat. Meski tidak bisa sepenuhnya mengikatnya, tetap mampu memindahkannya. Dalam sekejap, ruang berubah. Fang Han menghilang. Saat ia muncul kembali, boom, 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 serangan tak terhitung menghujani tubuhnya. Retakan muncul di tubuh abadinya. Ia langsung menyadari, aku dipindahkan ke pasukan dunia langit. Di hadapannya, pasukan tak terbatas dari abadi semu dan abadi sejati turun dari gerbang dunia langit. Jumlahnya seperti belalang, tak terhitung. Setiap 100 abadi semu dipimpin 5 abadi sejati, membentuk formasi kecil. Ribuan formasi kecil menjadi formasi besar. Dalam satu gelombang, jutaan teknik abadi dilepaskan. Fang Han akhirnya melihat kekuatan sejati dunia langit. Para abadi ini, di dunia fana adalah penguasa tertinggi. Namun di sini, hanya umpan meriam. Siapa itu? Makhluk asing menyusup. Bunuh. Dalam sekejap, puluhan ribu abadi semu mengunci Fang Han. Mereka mengangkat tangan dan melepaskan teknik mereka. Lebih dari 5 juta teknik abadi berubah menjadi arus kehancuran, menghantam langsung ke arah Fang Han. 5 juta teknik abadi jatuh dari langit seperti banjir kehancuran. Bahkan Fang Han tidak mungkin menahannya secara langsung. Namun di saat kritis, tubuhnya berubah menjadi ilusi. Ia mengaktifkan kekuatan Buddha Raja Kebebasan Dunia dan Sayap Kebebasan secara bersamaan. Dua kekuatan agung ini saling melengkapi. Gelombang teknik abadi itu menghantam kehampaan. Fang Han telah menghilang. Pada saat yang sama, pandangannya menyapu seluruh medan perang. Ia melihat inti pasukan dunia langit, para pemimpin abadi yang mengatur formasi dan mengendalikan jutaan kultivator. Tanpa ragu, ia berubah menjadi bayangan, masuk ke kehampaan, melakukan pembunuhan. Puff, puff, puff. 5 abadi dewa langsung tewas dalam satu gerakan jari. Tubuh mereka terbakar menjadi api suci, menyusut, dan berubah menjadi kekuatan pengorbanan yang diserap Fang Han. Satu jari, satu abadi lenyap. Pasukan dunia langit mulai gemetar. Beberapa bahkan mengalami kehancuran mental. Mereka tidak memiliki keganasan seperti bangsa Protoss. Namun, cahaya kekerasan surgawi, para ahli dunia langit segera bertindak. Cahaya merah menyelimuti pasukan mereka. Semua prajurit menjadi liar, membakar vitalitas mereka, melepaskan puluhan teknik abadi sekaligus. Namun Fang Han kembali menghilang. Saat muncul, ia sudah berada di hadapan seorang pemimpin abadi dewa. Satu pukulan, tubuh pemimpin itu retak, darah muncrat, artefaknya hancur. Fang Han menangkapnya, menghancurkannya, dan menyerapnya langsung ke dalam tubuh. Energi itu masuk ke dalam salah satu artefak, Optimus Prime, pilar penopang langit. Pilar raksasa berwarna perunggu itu bergetar. Ukurannya menjulang, seolah menopang langit. Fungsinya hanya satu, kekuatan mutlak, menekan segalanya. Namun satu abadi dewa saja jelas tidak cukup. Fang Han terus bergerak. Ia menggunakan teknik pembunuhan bangsa Protoss. Menjadi bayangan. Dalam sekejap, 6 pemimpin abadi dewa lainnya dipenggal. Kepala mereka terbang. Belum sempat bereaksi, semua diserap ke dalam Optimus Prime. Kini 7 abadi dewa telah menjadi bahan bakar. Namun, masih belum cukup. Fang Han tidak berhenti. Ia mengamati lagi. Di kejauhan,
13 pemimpin abadi dewa berkumpul, mengendalikan inti formasi. Ia langsung mengaktifkan teknik penyembunyian agung. Seluruh auranya lenyap. Ia menyatu dengan kehampaan. Ke-13 pemimpin itu mulai waspada. Mereka membentuk pertahanan besar. Salah satu dari mereka bahkan menggunakan teknik kejam, mengorbankan ribuan abadi semu untuk memperkuat dirinya. Tubuhnya berubah menjadi kristal keras. Namun, pertahanan kalian seperti kertas. Fang Han muncul tiba-tiba. 13 bayangan muncul bersamaan. Setiap bayangan membawa kekuatan mematikan. Serangan dilepaskan, ledakan, semua formasi hancur. Pemimpin terkuat langsung meledak menjadi kabut darah. Fang Han tidak memberi ampun. 13 pukulan, 13 kematian, semua diserap, semua dilebur, masuk ke dalam Optimus Prime. Total, 20 abadi dewa telah menjadi bahan bakar. Akhirnya, transformasi terjadi. Optimus Prime memancarkan cahaya abadi. Hukum keabadian lahir di dalamnya. Artefak ini resmi menjadi artefak abadi. Gelombang kekuatan mengalir ke seluruh tubuh Fang Han. 3000 dunia di dalam dirinya berkembang. Bintang-bintang meluas, energi bergetar, tubuhnya berubah, lebih tinggi, lebih kokoh. Tulang punggungnya seperti menopang langit. Kini, setiap serangan yang datang, ditahan. Teknik abadi yang menghujani dirinya tidak mampu menyentuh tubuhnya. Semua tertahan oleh kekuatan pilar. Inilah kekuatan Optimus Prime. Namun Fang Han tidak merasa puas. 20 abadi dewa hanya cukup untuk satu artefak. Ia menarik napas dalam. 33 harta surgawi membutuhkan lebih banyak. Ia menyadari kenyataan pahit. Awalnya ia mengira cukup 33 abadi dewa. Namun sekarang, bahkan 330 pun mungkin tidak cukup. Jalan di depannya masih panjang dan penuh darah. Fang Han membantai tanpa henti di dalam pasukan dunia langit. Ia seperti iblis pembantai yang turun ke dunia, memanen nyawa dari timur ke barat, dari selatan ke utara. Tak terhitung abadi tewas di tangannya. Semua berubah menjadi kekuatan pengorbanan. Ia menyimpan semuanya, menunggu saat untuk melepaskan titik asal langit. Kini, tidak ada abadi dewa yang mampu menahan satu serangannya. Hanya abadi misterius yang bisa melawan, itu pun tetap akan kalah. Dari 33 harta surgawi, Fang Han telah menyempurnakan Zhou Tianyi, gelang pelebur surga, baju perang surgawi, peta retakan surga, cincin penekan langit, jembatan langit, segel pengunci surga, cakar pencuri surga, tangga pencuri surga. Optimus Prime, hampir sepertiga telah menjadi artefak abadi. Kekuatan artefak legendaris ini mulai benar-benar terungkap. Kini, Fang Han bisa melompati batas alam. Secara logika, abadi dewa tidak mungkin mengalahkan abadi misterius. Namun Fang Han bukan hanya bisa melawan, ia bisa membunuh dan menyempurnakan mereka. Kultivasinya telah mencapai puncak abadi dewa. Di dalam tubuhnya, hukum-hukum keabadian mulai membentuk pola seperti gerbang misterius. Tanda bahwa ia mulai memahami jalan menuju abadi misterius. Namun itu belum cukup. Aku butuh terobosan besar. Ia kembali membantai. 3 hingga 4 abadi dewa dihancurkan dan diserap. Dimasukkan ke dalam artefak baru. Palu penghancur langit. Palu raksasa dengan 9 pola kelopak, setiap getaran mampu mengguncang langit. Namun, untuk menjadikannya artefak abadi, ia membutuhkan lebih banyak korban. Sementara Fang Han terus bertarung. Di kejauhan, perubahan besar terjadi. Dunia tanpa kebesaran telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh seorang tokoh besar dunia langit. Sosok itu duduk di pusat cahaya emas, tak tergoyahkan. Seluruh sekte kuno, dunia besar, dan para ahli, semuanya datang untuk bersujud. Gerbang Senzu, dunia tengah, istana raja, dan kekuatan besar lainnya, semuanya berziarah. Ratusan ribu abadi dari dunia langit berdiri menjaga. Masing-masing memancarkan aura tinggi dan dingin. Di antara kerumunan, bisikan terdengar. Dunia tengah katanya sebanding dengan dunia langit. Hanya omong kosong. Keluarga Makino memang kuat, tapi dibanding dunia langit, tetap tidak ada apa-apanya. Raja surga perang tidak sebanding dengan raja surga bencana. Semua orang tahu, tokoh di pusat cahaya emas itu adalah eksistensi tak terbayangkan. Tiba-tiba, sebuah suara menggema. Song Yuanshan, Li Yi, Wang Yukun, Zhong Zhenyang maju. 4 jenius muncul. Mereka adalah pewaris dari 4 istana abadi besar. Aura mereka luar biasa.
mereka masuk ke dalam istana emas. Di sana, seorang pria duduk di atas singgasana emas. Tubuhnya bersinar, perlahan mengecil hingga tampak jelas. Seluruh dunia tanpa kebesaran telah menjadi tubuhnya. Keempat orang itu gemetar. Satu napas dari pria ini cukup untuk menghancurkan mereka. Ia berbicara, "Kalian adalah pewaris takdir. Surga akan memberi kalian ganjaran." Empat orang itu berlutut. "Terima kasih, Yang Mulia." Pria itu mengangkat tangan. Empat cahaya emas turun. Istana abadi mereka langsung menyatu dengan tubuh mereka. Ki asal yang sangat besar mengalir masuk. Mereka menjerit. Ledakan. Wang Yukun terlebih dahulu menembus ke alam abadi misterius. Gerbang misterius muncul di atas kepalanya. Tak lama, tiga lainnya juga menerobos. Dalam sekejap, empat abadi misterius lahir. Kekuatan mereka meningkat puluhan kali lipat. "Terima kasih, Yang Mulia." Mereka penuh kegembiraan. Pria itu berkata dengan tenang, "Aku telah mengubah hukum dalam tubuh kalian. Selama 10 hari, kekuatan dunia langit tidak akan mengekang kalian." Kemudian, ia melambaikan tangan. Gambaran muncul di udara. Itu adalah Fang Han, membantai pasukan dunia langit. Mata keempat orang itu langsung dipenuhi niat membunuh Fang Han. Mereka semua memiliki dendam mendalam. "Kalian punya satu tugas," kata pria itu. "Membunuh Fang Han, atau menangkapnya hidup." Empat abadi misterius langsung bersemangat. Namun pria itu melanjutkan, "Kalian baru saja menerobos. Hukum kalian belum stabil." Ia mengangkat tangan lagi. Sebuah ruang waktu muncul, menyelimuti mereka. Di dalam ini, 10 napas sama dengan 1 juta tahun. "Masuklah, kuasai kekuatan kalian, lalu pergi membunuh Fang Han." Empat jenius itu masuk tanpa ragu. Pertempuran besar akan segera mencapai puncaknya. Tokoh besar itu menggunakan metode yang hampir seperti penciptaan alam. Dalam 10 napas, empat jenius itu berkultivasi selama jutaan tahun. Ia bahkan menanamkan jejak jalan agung dalam tubuh mereka, mengajarkan teknik abadi tingkat tinggi, bahkan sebagian kebenaran dari tingkat Daluo. Berbagai teknik kuno dari dunia langit juga diwariskan kepada mereka. Tubuh keempat orang itu melayang di udara. Aura mereka berubah. Kotoran hitam keluar dari pori-pori, tubuh mereka menjadi murni, hampir seperti tubuh tanpa noda milik Fang Han. Kekuatan mereka melonjak berkali-kali lipat. Istana abadi yang mereka peroleh sepenuhnya menyatu dengan tubuh mereka. Kini, masing-masing dari mereka telah melampaui abadi misterius biasa, menjadi jenius puncak di tingkat itu. Langit bergemuruh, angin dan awan berubah. Empat sosok itu melesat keluar. Aura mereka tertahan, tampak seperti manusia biasa, namun mengandung jalan sejati. "Pergi, bunuh Fang Han. Setelah itu, kalian akan memperoleh kedudukan besar di dunia langit." Tokoh besar itu melambaikan tangan. Keempatnya langsung menuju medan perang. Setelah itu, tokoh besar tersebut mengangkat tangannya lagi. Di kehampaan, muncul bayangan dua wanita. Salah satunya, berambut putih sepanjang 3000 zang, dikelilingi para dewa Protos. Dialah Umo Tianmu. Yang lainnya, berpakaian putih, duduk di dalam kota kuno yang melompat di ruang dan waktu, diselimuti aura petir purba. Tiba-tiba, wanita itu merasakan pengamatan. Aura takdir menyapu. Ia langsung menghilang bersama kota tersebut. Tokoh besar itu mengerutkan kening. Kekuatan takdir. Ia segera menyerang Umo Tianmu. Ledakan. Banyak dewa Protos di sekitarnya langsung hancur tanpa suara. Namun, Umo Tianmu membalas. Serangan menembus ruang dan waktu, langsung menuju tokoh besar itu. Ia hanya mengangkat tangan, menghancurkan semuanya. Kehampaan retak. Beberapa helai rambut putih jatuh, lalu hancur menjadi abu. "Umo Tianmu, bangsa Protos tidak boleh melahirkan Raja Suci ketiga. Kau harus dimusnahkan." Suara tokoh besar itu dingin seperti hukum. "Benarkah? Kita lihat saja." Suara Umo Tianmu menghilang. Namun di seluruh dunia, bangsa Protos mulai mempercepat penyempurnaan dunia Xuan Huang. Ekspresi tokoh besar berubah. Jika dunia itu benar-benar disempurnakan dan dikorbankan, jalur ke dunia langit akan terbuka, hukum akan runtuh. Konsekuensinya, bencana besar. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Matanya menyala. Dalam sekejap, kecepatan pasukan dunia langit meningkat 10 kali lipat. Sebuah tangan emas raksasa turun dari langit, menutupi setengah dunia. Air bencana ilahi ditangkap dan dihentikan. Ia mulai langsung melawan bangsa Protos. Di medan perang,
Fang Han melihat semuanya. Tokoh besar itu akhirnya turun tangan. Ia tetap tenang. Selama tokoh besar itu sibuk melawan Protoss, ia aman. Kesempatanku. Ia tersenyum dingin. Ia kembali menyusup, memburu para ahli dunia langit yang baru turun. Setiap abadi adalah makanan baginya. Namun, tiba-tiba, 4 aura kuat muncul. Dalam sekejap, mereka membentuk formasi 4 arah. Ruang bergetar. Teknik penyembunyian Fang Han dipaksa terbuka. 4 sosok muncul di sekelilingnya. Song Yuanshan, Li Yi, Wang Yukun, Zhong Zhenyang. 4 jenius pewaris istana abadi. Kini, semuanya adalah abadi misterius puncak. Song Yuanshan tersenyum dingin. Fang Han, keberanianmu luar biasa. Tapi perjalananmu berakhir di sini. Yang lain berbicara bergantian. Hari ini, kami membawa kehendak dunia langit untuk membunuhmu. Ini adalah jalan kematianmu. Tidak perlu banyak bicara, hancurkan dia. 4 orang itu langsung bergerak. Formasi terbentuk. Serangan siap dilepaskan. Namun, Fang Han tetap berdiri diam. Rambutnya bahkan tidak bergerak. Matanya menyapu mereka. Lalu ia berbicara pelan. Song Yuanshan, Li Yi, Wang Yukun, Zhong Zhenyang. Suara itu mengandung kekuatan ilahi. Hati keempat orang itu terguncang seketika, seolah dihantam palu raksasa. Suara dewa, hati-hati. Song Yuanshan segera mengaktifkan mantra bodi untuk menenangkan diri. Namun, sudah terlambat. Fang Han telah bergerak. Fang Han kini telah menguasai tinju dewa penciptaan dari 33 harta surgawi hingga tingkat puncak. Setiap gerakannya bebas, setiap serangannya bisa muncul dari ketiadaan. Ketika ia menyebut nama 4 orang itu, ia diam-diam mengaktifkan kekuatan suara dewa dari artefak lonceng pengguncang langit. Gelombang suara tak terlihat mengguncang jiwa. Namun, 4 jenius itu bukan lagi seperti sebelumnya. Mereka telah berkultivasi jutaan tahun, menerima warisan istana abadi, serta bimbingan tokoh besar dunia langit. Mereka langsung menetralkan serangan itu. Serangan balik dimulai. Pedang menyapu, pisau membelah, tombak menusuk. Setiap senjata adalah artefak abadi tingkat tinggi. Setiap gerakan membawa kekuatan luar biasa. Tubuh mereka berubah menjadi 4 lukisan. Di dalam lukisan itu, terdapat jejak hukum dunia langit. Keempatnya bersatu, membentuk formasi. Kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Serangan Fang Han terurai, tidak memberi dampak sedikit pun. Song Yuanshan tertawa dingin. Fang Han, kami bukan lagi seperti dulu. Kami adalah pembawa hukum dunia langit. Garis-garis hukum itu terbentuk dari ribuan teknik abadi yang dipadatkan menjadi lintasan surgawi. Kekuatan ini jauh melampaui serangan biasa. Bahkan 7 gaya penguasa milik Fang Han terpotong dan hancur. Yan berseru dalam benak Fang Han. Itu teknik lintasan langit. Bahkan Kaisar Agung Huangquan pernah menghadapi ini. Namun, Fang Han tidak panik. Lintasan langit, aku juga bisa. Ia mengaktifkan cakar pencuri surga. Kekuatan dunia langit langsung ditarik turun. Hukum abadi misterius dalam tubuh keempat orang itu mulai bergetar. Song Yuanshan terkejut. Kenapa hukum dalam tubuhku bergerak? Li Yi segera berkata, jangan panik. Itu hanya pengaruh kekuatan dunia langit. Stabilkan saja. Namun, keretakan telah muncul. Formasi mereka tidak lagi sempurna. Dan itu cukup bagi Fang Han. Sudah terlambat. Fang Han melangkah maju. Ia mengaktifkan jurus terkuatnya. Hukum tertinggi surga. Di belakangnya, sebuah gerbang ilusi muncul. Itulah gerbang menuju surga. Inti dari 33 harta surgawi. Semua kekuatan artefak berkumpul. Menjadi satu titik. Serangan dilepaskan. Langit runtuh. Segalanya bergetar. Li Yi, Wang Yukun, Zhong Zhenyang langsung mundur dengan panik. Namun Song Yuanshan terlambat. Ia meraung, mengorbankan teknik pamungkas. Pengganti hidup, bodi 2 hati. Bayangan Buddha kuno muncul, menggantikan dirinya. Namun, boom, serangan Fang Han menghancurkannya dalam satu pukulan. Bahkan tanpa perlawanan, Song Yuanshan menjerit marah. Namun, ia belum mati. Ia mencoba mengatur ulang formasi. Namun saat itu, sebuah titik kecil muncul. Titik ungu hitam, titik asal langit. Titik itu menembus keningnya. Dalam sekejap, semua berhenti. Kesadarannya lenyap. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Hanya satu pikiran tersisa. Apa ini? Suara Fang Han terdengar dingin. Itu adalah titik asal langit.
Kekuatan dari pembantaian tak terhitung. Kau sudah mati. Fang Han melangkah perlahan, seperti berjalan di kehampaan. Tenang, elegan. Ia mengulurkan tangan, menghancurkan tubuh Song Yuanshan menjadi kabut darah. Semua, istana abadi bodi, hukum keabadian, kekuatan, diserap, masuk ke dalam tubuh Fang Han. Bom, energi meledak di dalam dirinya. Artefak dalam 33 harta surgawi bergetar. Transformasi, terjadi lagi. Fang Han berdiri di tengah kehampaan. Di belakangnya, jejak pembantaian. Di depannya, 3 jenius tersisa. Pertempuran baru saja dimulai. Ketika Fang Han membunuh Song Yuanshan, seorang abadi misterius Xuanxian, sekaligus pewaris Bodi Xianfu, seluruh keseimbangan pertarungan langsung runtuh. Song Yuanshan adalah seorang abadi misterius. Terlebih lagi, ia adalah pemilik warisan Bodi Xianfu, seorang dengan keberuntungan besar. Istana abadi itu telah menyatu dengan tubuhnya, membuatnya jauh melampaui abadi misterius biasa. Namun sekarang, ia dibunuh oleh serangan Tian Yuan satu pukulan milik Fang Han. Seluruh vitalitasnya, termasuk akumulasi kekuatan besar dari Bodi Xianfu, diserap ke dalam tubuh Fang Han. Kekuatan itu cukup untuk memicu transformasi besar pada 33 harta surgawi. Yang pertama mengalami perubahan adalah palu pengguncang langit. Palu raksasa itu bergetar hebat, melonjak keluar dari tubuh Fang Han. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, 4 penjuru menjadi tidak stabil. Namun pikiran Fang Han tetap tenang. Ia mengabaikan semua perubahan itu, hanya memusatkan kesadarannya pada misteri 33 harta surgawi. Tatapannya tertuju pada gerbang menuju surga, dan saat palu pengguncang langit berubah menjadi artefak abadi, gerbang itu seakan terbuka sedikit lagi. Teknik tinju dewa penciptaannya menjadi semakin sempurna, seolah mendapatkan inti bela diri yang lebih dalam. Namun energi Song Yuanshan belum habis. Setelah palu pengguncang langit menjadi artefak abadi, sebuah senjata aneh, setengah pisau, setengah pedang, ikut berevolusi menjadi artefak abadi. Itulah pisau pemecah langit. Satu tebasan saja mampu membelah langit, menciptakan retakan ruang yang membentuk formasi tak terhitung jumlahnya, cukup untuk memotong dunia. Tinju dewa penciptaan, tebasan yin yang. Fang Han berteriak. Setelah 2 artefak berhasil disempurnakan, kekuatan tekniknya meningkat drastis. Namun energi Song Yuanshan masih tersisa. Sebagai abadi misterius yang lengkap, kekuatan hukumnya setara dengan ratusan dewa. Payung tanpa hukum, terbukalah. Fang Han menuangkan sisa esensi Song Yuanshan ke dalam sebuah artefak berbentuk payung. Awalnya, payung itu tertutup rapat, seolah tak memiliki kekuatan untuk terbuka. Namun saat esensi itu masuk, payung terbuka, cahaya surgawi memancar, ribuan sinar keberuntungan naik ke langit. Aura yang terpancar adalah kesombongan yang menantang segalanya, tidak tunduk pada langit maupun hukum. Di permukaannya muncul 4 kata kuno, tanpa hukum dan tanpa batas. Artefak ini seakan mampu menahan semua serangan, mengabaikan semua hukum, menjadikan pemiliknya bebas dari aturan langit dan bumi. Namun meskipun kuat, artefak ini belum sepenuhnya menjadi artefak abadi. Di kejauhan, Li Yi, Wang Yukun, dan Zhong Zhenyang menyaksikan kematian Song Yuanshan. Wajah mereka berubah drastis. Mustahil, dia terbunuh seketika. Bukankah Raja Surga Bencana mengatakan kita bisa membunuh Fang Han? Kita bukan lawannya, mundur. Namun sudah terlambat. Fang Han mengangkat tangan. Penghalang para dewa muncul, menutup seluruh ruang. Ketiganya mencoba kabur dengan teknik jalur langit, namun Fang Han berjalan perlahan, tenang, elegan, seolah semuanya sudah dalam kendalinya. Ia melintas di depan Wang Yukun. Wang Yukun menyerang dengan seluruh kekuatannya, mengaktifkan warisan istana abadi dan menebaskan pisau yang mendekati kekuatan Daluo. Namun Fang Han hanya mengangkat tangan. Tangannya putih bersinar, tenang, namun mengandung kekuatan mutlak. Tang, pisau abadi itu langsung retak. Dengan satu tebasan tangan, kepala Wang Yukun terpenggal. Tubuhnya mencoba kabur, tetapi Fang Han menariknya kembali dan menghancurkannya menjadi debu, lalu menyerap semuanya. Gerbang menuju surga, bebaskan hukum abadi misterius, jadikan ini pupuk bagiku. Seluruh esensi Wang Yukun diserap ke dalam payung tanpa hukum. Payung itu akhirnya berubah menjadi artefak abadi. Di atas kepala Fang Han, awan keberuntungan membumbung. Ia berdiri dengan payung di tangan.
Tidak ada serangan yang mampu menyentuhnya. Tidak ada hukum yang mampu mengikatnya. Benar-benar tanpa hukum. Sisa energi juga mengalir ke artefak lain. Kuali penelan surga akhirnya berubah menjadi artefak abadi. Kini dua jenius tersisa tidak punya harapan. Li Yi mencoba melawan, bahkan ingin langsung naik ke alam surga. Namun Fang Han menekannya dengan satu telapak tangan. Tubuhnya hancur menjadi daging lumat. Zhong Zhenyang juga tidak mampu bertahan. Dengan satu pukulan, tubuhnya meledak. Fang Han berdiri di tengah kehampaan, suaranya tenang namun mutlak. Kalian berempat memang ditakdirkan mati di tanganku. Keberuntungan kalian akan menjadi milikku. Kata-kataku tidak pernah meleset. Ia menyerap seluruh tubuh, hukum, dan artefak mereka. Senjata-senjata mereka, tombak, kait langit, busur pemusnah, panah penghancur, semuanya berubah menjadi artefak abadi. Semua kekuatan itu mengalir ke gerbang menuju surga, membuatnya semakin besar dan kuat. Pada akhirnya, keempat jenius pewaris istana abadi, Song Yuanshan, Wang Yukun, Li Yi, Zhong Zhenyang, semuanya mati, dan seluruh warisan mereka jatuh ke tangan Fang Han. Kali ini, Fang Han membunuh 4 pemilik keberuntungan besar dengan sangat cepat, seperti memotong melon dan sayuran. Keempat master yang memperoleh warisan istana abadi bahkan tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan. Di satu sisi, ini adalah hasil akumulasi kekuatan Fang Han selama ini, melalui penjarahan terus-menerus, pengalaman hidup dan mati, serta pemahaman mendalam terhadap jalan. Di sisi lain, bencana bangsa Protoss ini benar-benar menjadi kesempatan besar baginya. Keberuntungan terus berpihak padanya. Selain itu, kekuatan tinju Dewa Penciptaan semakin terungkap. Setiap pukulan membawa wibawa seperti raja dari alam surga. Keempat orang itu sepenuhnya ditekan, bahkan tidak mampu bernapas, hingga akhirnya jatuh, semua menjadi keuntungan Fang Han. Saat ini, dari 33 harta surgawi, yang telah berhasil disempurnakan menjadi artefak abadi antara lain. Palu pengguncang langit, pisau pemecah langit, payung tanpa hukum, kuali penelan surga, tombak penguasa, kait langit hampa, busur pemusnah surga, panah penghancur, ditambah sebelumnya, Zhou Tianyi, gelang pelebur surga, peta retakan surga, baju perang surgawi, jembatan langit, cincin penekan langit, kunci penyegel surga, cakar pencuri surga, tangga pencuri surga, pilar penopang surga. Total, 18 artefak telah menjadi artefak abadi, hampir setengah dari keseluruhan. Namun, semakin ke belakang, semakin sulit proses penyempurnaannya. Setiap artefak saling terhubung, kompleksitasnya ribuan kali lebih rumit dibanding 8 artefak Buddha. Langkah selanjutnya untuk menyempurnakan semuanya menjadi artefak abadi akan sangat sulit. Tetapi begitu membayangkan kekuatan setelah semuanya selesai, Fang Han dipenuhi harapan. Begitu semua artefak menjadi abadi, alamnya akan meningkat drastis. Tidak lagi mudah dideteksi oleh hukum alam surga. Dapat bergerak bebas di alam surga, bukan lagi sosok kecil. Di medan perang, berita menyebar cepat. 4 tokoh kuat di pasukan alam surga telah jatuh. Apa? Mereka pewaris 4 istana abadi. Dibunuh oleh Fang Han. Dia bahkan menyerap mereka. Tidak ada yang bisa menandinginya sekarang, mungkin hanya Raja Surga Bencana yang bisa menekannya. Di pihak bangsa Protoss, dia membunuh dewa kekuatannya meningkat. Sekarang dia membunuh 4 abadi misterius. Pertahanannya harus diperketat. Jangan biarkan dia masuk ke formasi kita. Fang Han kini dianggap seperti binatang buas purba pemanen nyawa. Di pihak sekte-sekte besar, banyak tetua dari gerbang Shenzhou hampir kehilangan kendali. Murid jenius mereka, putra kekacauan, Li Yi, Wang Yukun, semuanya mati di tangan Fang Han. Ketakutan menyebar luas. Tidak ada yang berani menghadapinya. Kecuali abadi emas Jinxian, namun itu hampir mustahil muncul di dunia fana. Di pusat cahaya emas, suara gemetar terdengar. Raja Surga Bencana, tolong bertindak, bunuh Fang Han. Namun dari kehampaan, terdengar tawa dingin dari Tianmu Umo. Kamu salah perhitungan. Fang Han justru membunuh semua bidamu. Namun sosok besar dari alam surga menjawab dengan dingin. Aku tidak pernah salah menghitung. Aku memang mengirim mereka untuk mati. Tujuannya agar Fang Han menyempurnakan hartanya hingga puncak. Ketika keberuntungannya mencapai puncak, itulah saat ia jatuh. Dan aku akan membunuhnya sendiri. Saat itu, sosok besar itu berdiri.
seluruh alam semesta bergetar, awan bencana berkumpul, petir, hukum langit, dan kekuatan kehancuran memenuhi ruang. Bahkan banyak pasukan bangsa Protoss langsung hancur. Ini adalah kekuatan Raja Surga sejati. Pada saat yang sama, Fang Han baru saja mencerna seluruh kekuatan empat jenius itu. Ingatan, teknik, rahasia, bahkan ajaran dari sosok besar alam surga. Semuanya telah ia kuasai. Kekuatannya melonjak sekali lagi. Namun, ia masih belum bisa menembus ke abadi misterius. Karena langkah itu membutuhkan perubahan yang benar-benar besar. Tiba-tiba, peringatan bahaya ekstrim muncul. Zhou Tianyi bergetar hebat. Bola takdir menjerit. Peta retakan surga berasap. Fang Han langsung merasakan masa depannya terputus. Jalan hidupnya tertutup. Kematian mendekat. Seketika, cahaya emas menembus segalanya. Seluruh ruang dan waktu berubah menjadi emas murni. Itu adalah serangan dari abadi emas tingkat Daluo. Eksistensi yang jauh melampaui Fang Han. Fang Han meraung dalam hati. Tidak ada yang bisa membunuhku. Tidak ada yang bisa memutus masa depanku. Aku akan menghancurkan jalan surga. Ia mencoba. Sayap kebebasan hancur. Simbol Buddha Raja bebas ditekan. Seluruh ruang telah disegel. Ia tidak bisa bergerak.